Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuk Liadiani, NIM 20051111084. Kelas 2B, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kemunculan kerajaan bercorak Islam tertua di Indonesia. Tujuan saya menjelaskan tentang kemunculan kerajaan bercorak Islam tertua di Indonesia adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansah MPD. Pada kemunculan kerajaan bercorak Islam tertua di Indonesia ini saya akan menjelaskan dua kerajaan. Yang pertama Kerajaan Pasai dan yang kedua Kerajaan Malaka. Baiklah, yang pertama Kerajaan Pasai. Pada Kerajaan Pasai ini terdapat 5 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu awal masuk Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, proses berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai di segala bidang. Yang ketiga, raja-raja yang berpengaruh di Kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat, puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Dan yang kelima, kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Baiklah, kita masuki yang pertama yaitu awal masuk Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Sekitar abad ke-7 dan ke-8, Malaka sudah mulai dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina zaman Teang, pada abad-abad tersebut diduga masyarakat Muslim itu telah ada baik di Kanton maupun di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera pertama kali disinggahi oleh orang-orang Islam itu adalah di pesisir samudra. Penyebabnya terdiri dari para mubalik dan saudagar Islam yang datang dari Arab, Mesir, Persia dan Gujarat. Pada para saudagar ini banyak dijumpai di berbagai pelabuhan di Sumatera, yaitu di Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera, Lamuri di pesisir timur Sumatera, dan di pesisir lainnya seperti Perlak, yaitu sekitar pada tahun 674 Masehi. Kehadiran agama Islam mendapatkan tanggapan yang sangat cukup berarti di berbagai kalangan masyarakat. Di Pasai, agama Islam tidak hanya diterima oleh kalangan masyarakat bawah atau kalangan masyarakat yang pedalaman gitu, melainkan juga merambah lapisan masyarakat perkotaan. Dalam perkembangan selanjutnya berdirilah Kerajaan Pasai. Samudra Pasai ini didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Nizamuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir sewaktu dinasti Fatimiyah berkuasa. Ia ditugaskan untuk merebut pelabuhan Kambiyat di Gujarat pada tahun 1238 Masehi. Setelah itu, ia mendirikan Kerajaan Pasai untuk menguasai perdagangan lada. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang beraliran berpaham Syiah. Akan tetapi, pada saat ada ekspansi ke daerah Sampar kanan dan Sampar kiri, sang laksamana Nazmuddin Al-Kamil gugur. Setelah keruntuhan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah pada tahun 1284, dinasti Mamluk yang bermazhab Syafi'i berinisiatif mengambil alih kekuasaan Kerajaan Pasai.
Selain untuk menghilangkan pengaruh Syiah, penakluk ini juga bertujuan untuk menguasai menguasai pasar rempah-rempah dan lada di pelabuhan Pasai. Maka Syekh Ismail bersama Fakir Muhammad menunaikan tugas tersebut. Mereka akhirnya merebut Pasai, dan selanjutnya tuh dinobatkannya lah Marasilu sebagai Raja Samudra Pasai yang pertama oleh Syekh Ismail. Setelah Marasilu memeluk Islam dan dinobatkan sebagai raja yang pertama di Samudra Pasai, ia diberi gelarnya itu adalah Malikus Saleh pada tahun 1285. Nama ini adalah gelar yang dipakai oleh pembangunan kerajaan Mamluk yang pertama di Mesir, yaitu Al-Malikus Saleh Ayub. Kita masuki poin yang kedua, yaitu proses berkembangnya kerajaan Samudra Pasai di segala bidang. Dengan timbulnya kerajaan Samudra Pasai, maka Kesultanan Perlak mengalami kemunduran. Samudra Pasai tampil sebagai bandar dagang utama di pantai timur dan utara, di pantai timur Sumatera Utara. Samudra Pasai tidak hanya menjadi pusat perdagangan lada ketika itu, tetapi juga sebagai pusat pengembangan Islam bermazhab Syafi'i. Pada proses perkembangan kerajaan Samudra Pasai di segala bidang ini terdapat tiga bidang, yaitu secara kehidupan politik, dan kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial. Pada kehidupan politik, raja pertama Samudra Pasai sekaligus pendiri kerajaan adalah Marasilu, bergelar Sultan Malik As-Saleh, dan memerintah antara tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, kerajaan tersebut memiliki lembaga negara yang teratur dengan angkatan perang laut dan darat yang kuat. Meskipun demikian, secara politik, kerajaan Samudra Pasai masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1295, Sultan Malik As-Saleh menunjuk anaknya sebagai raja yang dikenal dengan Sultan Malik Al-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326. Pada masa pemerintahnya, Samudra Pasai berhasil menaklukkan kerajaan Islam Perlak. Setelah Sultan Malik Al-Zahir I mangkat, pimpinan kerajaan diserahkan kepada Sultan Ahmad Laikut Zahir yang bergelar sebagai Sultan Malik Al-Zahir II pada tahun 1326 sampai 1348. Pada kehidupan ekonomi, karena letak geografis yang strategis, ini sangat mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Samudra Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan yaitu untuk menambah perbekalan pelayaran selanjutnya. Yang kedua, mengurus soal-soal atau masalah perkapalan. Yang ketiga, mengumpulkan barang-barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri. Dan yang keempat, menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia.
Pada tahun 1350 Masehi merupakan masa puncak kebesaran kerajaan Majapahit. Masa itu juga merupakan masa kebesaran kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga berhubungan langsung dengan kerajaan Cina sebagai siasat untuk mengamankan diri dari ancaman kerajaan Siam, yang daerahnya meliputi Jazirah Malaka. Perkembangan ekonomi masyarakat kerajaan Samudra Pasai bertambah sangat pesat sehingga selalu menjadi perhatian sekaligus incaran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Setelah Samudra Pasai dikuasai oleh kerajaan Malaka, maka pusat perdagangan dipindahkan ke Bandar Malaka. Pada kehidupan sosialnya, masyarakat Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan oknum-oknum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di pesisir Mesir. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapatkan julukan daerah Serambi Mekah. Kita masuki poin yang ketiga, yaitu raja-raja berpengaruh di kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam kedua sesudah Perla. Sumber-sumber sejarah mengenai kerajaan ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan kerajaan pertama. Di samping hikayat berita-berita luar negeri, kerajaan ini juga meninggalkan peninggalan arkeologis berupa prasasti yang dapat menjadi saksi utama mengenai telah berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Menurut buku Daliman, pendiri kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Hal ini diketahui dengan pasti dari prasasti yang terdapat dari batu nisan makamnya, yang menyatakan bahwa Sultan Malik Al-Saleh ini meninggal pada bulan Ramadan 676 tahun sesudah Hijriah Nabi atau 1297. Jadi 5 tahun sesudah kunjungan Marco Polo ke negeri ini dalam perjalanan pulang dari Cina. Tradisi dari hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan asal-usul Sultan Malik Al-Saleh. Sebelum menjadi raja dan bergelar sultan, raja ini semula adalah seorang marah dan bernama Marah Silu. Ayah Marah Silu bernama Marah Gajah dan ibunya bernama Putri Betung. Putri Betung mempunyai rambut pirang di kepalanya. Ketika rambut pirang itu dibantun oleh Marah Gajah, keluarlah darah putih. Setelah darah putih itu berhenti mengalir, maka menghilanglah Putri Betung. Peristiwa itu didengar oleh ayah angkat Putri Betung, ialah Raja Muhammad. Raja Muhammad karena marah segera mengerahkan orang-orangnya untuk mencari dan menangkap Marah Gajah. Marah Gajah yang takut karena kehilangan Putri Betung menyingkir dan meminta perlindungan dari ayah angkatnya pula, yang bernama Raja Ahmad. Ternyata Raja Muhammad dan Raja Ahmad adalah dua orang saudara. Tetapi karena peristiwa Putri Betung di atas, maka kedua orang saudara itu akhirnya berperang. Keduanya tewas dan Marah Gajah sendiri juga tewas terbunuh dalam perperangan. Putri Betung meninggalkan dua orang putra, yaitu Marah Sum dan Marah Silu. Mereka berdua meninggalkan tempat kediamannya dan mulai hidup mengembara.
Marasum kemudian menjadi Raja Bireun. Sedangkan Marasilu akhirnya dapat merebut Rimba Jirun dan menjadi raja di situ. Marasilu mendirikan istana kerajaan di atas bukit yang banyak didiami oleh semut besar yang oleh rakyat di sekitar disebut semut darah atau samudra. Itulah sebabnya maka negara itu kemudian dinamakan negara samudra. Semula Marasilu adalah penganut agama Islam aliran Syiah. Seperti kita ketahui bahwa agama Islam yang berpengaruh di pantai timur Sumatera Utara pada waktu itu adalah agama Islam aliran Syiah. Untuk melenyapkan aliran Syiah dan untuk kemudian mengembangkan Islam mazhab Syafi'i di pantai timur Sumatera Utara, maka dinasti Mameluk di Mesir yang beraliran mazhab Syafi'i pada tahun 1254 mengirimkan Syekh Ismail ke pantai timur Sumatera Utara bersama Fakir Muhammad, bekas ulama di pantai barat India, di Samudra Pasai. Syekh Ismail berhasil menemui Marasilu dan berhasil pula membujuknya untuk memeluk agama Islam mazhab Syafi'i. Kemudian Syekh Ismail menobatkan Marasilu sebagai sultan pertama di kerajaan Samudra Pasai dan bergelar Sultan Malik As-Saleh. Pengikut Marasilu yang bernama Sri Kaya dan Bawa Kaya ikut juga masuk mazhab Syafi'i dan berganti nama pula menjadi Sidi Ali Khiyaiuddin dan Sidi Ali Hasanuddin. Penobatan Marasilu sebagai sultan pertama di Samudra Pasai oleh Syekh Ismail ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal pada tahun 1267, ia digantikan oleh putranya Sultan Muhammad yang lebih terkenal dengan Sultan Malik Al-Tahir yang memerintah pada tahun 1326. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Ahmad Bahian Syiah Al-Malik Al-Tahir pada masa pemerintahan beliau. Samudra Pasai juga mendapat kunjungan dari Ibnu Battuta. Ibnu Battuta adalah seorang dari Afrika Utara yang bekerja pada Sultan Delhi di India. Ia mengunjungi Samudra Pasai dalam rangka singgah ketika melakukan perjalanannya ke Cina sebagai utusan Sultan Delhi. Dalam catatan Ibnu Battuta, kita dapat mengetahui bahwa bagaimana peranan Samudra Pasai ketika perkembangannya sebagai bandar utama perdagangan di pantai timur Sumatera Utara. Samudra Pasai banyak didatangi oleh kapal-kapal dari India, Cina, dan dari daerah-daerah lain di Indonesia. Baiklah, poin selanjutnya yaitu puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini terdapat 4 bidang, yaitu di bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam segi ekonomi, perkembangan Kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan sudah adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk alat pembayaran yang terbuat dari emas. Uang ini dinamakan dirham. Selain itu, ditandai juga dengan berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional pada masa pemerintahan Sultan Malikul Dahir. Dengan lada
sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Selain itu, diperkirakan mengekspor lada sekitar 8.000 sampai 10.000 per tahun. 8.000 sampai 10.000 setiap tahunnya. Selain komoditas itu, terdapat komoditas lain seperti sutra, kapur barus, dan emas yang didatangkan dari daerah pedalaman. Bukan hanya perdagangan ekspor impor yang maju sebagai bandar dagang yang maju. Hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Pulau Jawa juga terjalin. Produksi beras dari Jawa ditukar dengan lada. Pedagang-pedagang Jawa mendapat kedudukan yang sangat istimewa. Di pelabuhan Samudra Pasai, mereka dibebaskan dari pembayaran cukai. Baiklah, bidang selanjutnya yaitu pada bidang sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapat julukan sebagai daerah Serambi Mekah. Kerajaan Samudra Pasai berkembang sebagai penghasil karya tulis yang sangat baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Arab Melayu, yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai atau disingkat sebagai HRP. Bagian awal ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Pada bidang agama, telah berperan penting dalam proses perkembangan Islam di Nusantara. Berdasarkan hal itu pula diceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai begitu taat dalam menjalankan agama Islam sesuai dengan mazhab Syafi'i, dan ia selalu dikelilingi oleh ahli-ahli teologi Islam. Dengan raja yang telah beragama Islam, maka rakyat pun memeluk Islam untuk menunjukkan kesetiaan dan kepatuhannya kepada sang raja. Karena wilayah kekuasaan Samudra Pasai yang sangat cukup luas, sehingga penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara menjadi sangat luas. Pada bidang politik, pada pemerintahan Sultan Malik As-Saleh telah terjalin hubungan baik dengan Cina. Diberitakan bahwa Cina telah meminta agar Raja Pasai untuk mengirimkan 2 orang untuk dijadikan duta untuk Cina yang bersama Sulaiman dengan Syams ad-Din. Selain dengan Cina, kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan baik dengan negeri-negeri Timur Tengah pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Ahli agama mulai dari berbagai negeri di Timur Tengah, salah satunya dari Persia atau Iran, yang bernama Qadi Syarif Amir Sayyid dan Taj al-Din dari Isfahan. Hubungan persahabatan kerajaan Samudra Pasai pun terjalin, dan Malaka bahkan mengikat hubungan perkawinan. Baiklah, selanjutnya kita masuki poin yang terakhir, yaitu kemunduran kerajaan Samudra Pasai.
Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik At-Tahir. Setelah Sultan Malik At-Tahir wafat, tidak ada pengganti yang cakap dalam memimpin kerajaan Samudra Pasai yang terkenal, sehingga peran penyebaran agama Islam diambil alih oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai semakin lemah ketika di Aceh berdiri satu lagi kerajaan yang mulai merintis menjadi sebuah peradaban yang besar dan maju. Pemerintahan baru tersebut, yakni Kerajaan Aceh Darussalam, sendiri dibangun di atas puing-puing kerajaan yang pernah ada di Aceh pada masa pra-Islam, seperti Kerajaan Indrapurba pada tahun 1524, Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mahmud Hayat. Kerajaan Samudra Pasai semakin meredup sebelum benar-benar runtuh. Sejak saat itu, Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah kendali kuasa Kesultanan Aceh Darussalam. Faktor yang kedua yaitu terjadi perebutan kekuasaan pada tahun 1349. Sultan Ahmad Bahian Shah Malik Al-Tahir meninggal dunia dan digantikan putranya yang bernama Sultan Zainal Abidin Bahian Shah Malik At-Tahir. Bagaimana pemerintah Sultan Zainal Abidin ini tidak banyak diketahui. Rupanya menjelang akhir abad ke-14, Samudra Pasai banyak diliputi suasana kekacauan karena terjadinya perebutan kekuasaan, sebagai dapat diungkap dari berita-berita Cina. Faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Samudra Pasai itu pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin memberontak kepada pemerintahan kerajaan Samudra Pasai. Karena pemberontakan ini, terjadilah perang saudara yang membuat pertumpahan darah yang sia-sia. Selanjutnya yaitu serangan dari Majapahit tahun 1339. Kejayaan kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami ancaman dari kerajaan Majapahit dengan Gajah Mada sebagai Mahapatih. Gajah Mada diangkat sebagai patih di Kahuripan pada tahun 1319 sampai 1321 Masehi oleh Raja Majapahit yang kala itu dijabat oleh Jayanegara pada tahun 1331. Gajah Mada naik pangkat menjadi Mahapatih ketika Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih, Majapahit inilah keluar ucapan yang disebut dengan Sumpah Palapa, yaitu bahwa Gajah Mada tidak akan menikmati buah palapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Majapahit sendiri merupakan sebuah kerajaan yang Mahapatih Gajah Mada rupanya sedikit terusik mendengar kabar tentang kebesaran kerajaan Samudra Pasai di seberang lautan sana. Majapahit khawatir akan pesatnya kemajuan kerajaan Samudra Pasai. Oleh karena itu, kemudian Gajah Mada mempersiapkan rencana penyerangan Majapahit untuk menaklukkan Samudra Pasai. Selain faktor politis, serangan Majapahit ke Samudra Pasai dipicu oleh beberapa faktor kepentingan ekonomi, yaitu kemajuan perdagangan dan kemakmuran rakyat. Kerajaan Samudra Pasai telah membuat Gajah Mada berkeinginan untuk mendapat kekuasaan kejayaan itu.
Ekspansi Majapahit dalam rangka menguasai wilayah Samudra Pasai telah dilakukan berulang kali, dan Kesultanan Samudra Pasai pun masih mampu bertahan sebelum akhirnya perlahan-lahan mulai surut seiring semakin menguatnya pengaruh Majapahit di Selat Malaka. Akibat kemajuan pesat yang diperoleh Malaka tersebut, posisi dan peranan Kerajaan Samudra Pasai kian lama semakin tersurut. Nyaris seluruh kegiatan perniagaannya menjadi kendor dan akhirnya benar-benar patah di tangan Malaka. Sejak tahun 1450, apalagi ditambah kedatangan Portugis yang berambisi menguasai perdagangan di Semenanjung Melayu, orang-orang Portugis yang pada tahun 1521 berhasil menduduki Kesultanan Samudra Pasai. Faktor yang terakhir yaitu berdirinya Bandar Malaka yang letaknya strategis. Tercatat selama abad ke-13 sampai awal abad 16, Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota wilayah Selat Malaka dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Letak geografis Kerajaan Samudra Pasai terletak di timur Pulau Sumatera Utara, berdekatan dengan jalur pelayaran strategis, mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Sebagai Samudra Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk menambah perbekalan pelayaran selanjutnya, mengurus masalah-masalah perkapalan, mengumpulkan barang-barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Namun setelah Kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Kerajaan Malaka, pusat perdagangan dipindahkan ke Bandar Malaka. Faktor selanjutnya, serangan Portugis. Orang-orang Portugis memanfaatkan keadaan Kerajaan Samudra Pasai yang sedang sangat lemah. Ini karena adanya berbagai perpecahan, kemungkinan karena politik atau kekuasaan. Dengan menyerang Kerajaan Samudra Pasai, hingga akhirnya Kerajaan Samudra Pasai runtuh. Sebelum memang orang-orang Portugis telah menaklukkan Kerajaan Malaka, yang merupakan kerajaan yang sering membantu Kerajaan Pasai dan menjalin hubungan dan kerjasama Samudra Pasai. Baik, kita masuki poin selanjutnya, yaitu kita masuk ke Kerajaan Malaka. Pada Kerajaan Malaka ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendiri Kesultanan Malaka, yang kedua masa kejayaan Malaka, yang ketiga masa kemunduran Malaka, yang keempat pengaruh Islam dalam perundang-undangan Malaka, yang kelima Selat Malaka sebagai gerbang lalu lintas pelayaran dunia. Baik, kita masuki poin yang pertama, yaitu pendiri Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka dapat digolongkan ke dalam kerajaan tertua di Indonesia. Alasannya karena kerajaan ini menempati kedudukan istimewa di dalam perkembangan sejarah Indonesia. Kerajaan Malaka merupakan salah satu kerajaan terkemuka di Sumatera bagian selatan waktu itu. Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di Jambi, yaitu di tepi kanan dan kiri Sungai Batanghari. Pada Sungai Batanghari ditemukan peninggalan purba berupa candi-candi, arca, dan lainnya. Sumber sejarah yang dapat digunakan untuk menyelidiki Kerajaan Malaka hanyalah berasal dari sumber berita Cina. Sedangkan berita-berita dari prasasti tidak ada. Seorang musafir Cina yang bernama Ai Xing
pada tahun 671 sampai 695 Masehi menyebutkan di dalam bukunya bahwa abad ke-7 Masehi secara politik kerajaan Malaka dimasukkan ke dalam kerajaan Sriwijaya. Karena letaknya yang strategis atau sebagai persimpangan lalu lintas dunia, maka Malaka sejak abad ke-15, Malaka pusat perdagangan dan pelayarannya terbesar di Asia Tenggara. Lewat hubungan ini pula, agama Islam cepat menyebar ke wilayah Nusantara, Brunei, dan Filipina Selatan. Dari Malaka, perdagangan Indonesia dihubungkan dengan jalur-jalur yang membentang ke barat sampai di India, Persia, Arabia, Syria, Afrika Timur, dan Laut Tengah. Pada awal Parameswara adalah seorang raja yang beragama Hindu-Buddha, dan pada akhir pemerintahnya ia masuk Islam dan memakai nama Sultan Iskandar Shah. Ia masuk Islam pada tahun 1414 setelah mendapat seruan dakwah yang disampaikan oleh seseorang ulama yang datang dari Jeddah, Arab Saudi. Tidak hanya itu, setelah masuk Islam, Parameswara menikahi putri dari Kesultanan Pasai. Pernikahan ini semakin memperkuat posisi Malaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sebagai gambaran bagaimana besarnya pelabuhan Malaka. Pada tahun 1424, Parameswara wafat dan jabatannya sebagai Sultan Malaka digantikan oleh Raja Tengah Alis Muhammad Shah. Ia memerintah pada tahun 1424 sampai 1444. Muhammad Shah adalah Raja Malaka yang memakai gelar Sri Maharaja. Dalam memerintah, Sri Maharaja sangat otoriter. Kata-katanya merupakan undang-undang dan kekuasaannya adalah mutlak. Sri Maharaja juga membuat upacara-upacara Hindu. Pada tahun 1444, Sri Maharaja mangkat dan kemudian terjadilah pertikaian antara dua putra mahkota, yaitu Raja Ibrahim sebagai putra bungsu keturunan Melayu dan Raja Kasim sebagai putra sulung keturunan Tamil. Pertikaian ini berlangsung selama 2 tahun dan akhirnya dimenangkan oleh raja pada tahun 1446 sampai 1456 di bawah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Syiar Islam mendapat tempat yang baik. Sultan Muzaffar Shah berhasil mengembangkan Malaka ke arah yang lebih baik. Kemudian Sultan Muzaffar Shah digantikan oleh putranya, yaitu Raja Abdullah. Dilantik Raja Abdullah diberi gelar Sultan Mansur Shah, yang berarti raja yang ditolong Allah. Sultan Mansur Shah memerintah pada tahun 1456 sampai 1447. Baiklah, poin selanjutnya yaitu masa kejayaan Malaka. Kejayaan Malaka yang dicapai oleh kerajaan Malaka disebabkan oleh beberapa faktor penting, yaitu Parameswara. Parameswara telah mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan Cina ketika Laksamana Yin Ching mengunjungi Malaka pada tahun 1403. Yang kedua, salah seorang Sultan Malaka telah menikahi seorang putri negara Cina yang bernama Putri Hang Lipo. Yang keempat, hubungan erat antara Malaka dengan Cina telah memberi banyak manfaat kepada Malaka. Malaka mendapat perlindungan dari Cina yang merupakan pemegang kekuasaan terbesar di dunia pada masa itu untuk menghindari serangan Siam. Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dengan dibantu oleh Bendahara Tuan Perak dan Laksamana Hang Tuah, Kesultanan Malaka mengalami multan masa kejayaannya.
Sultan Mansur Shah dapat menguasai Pahang, kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera, Kampar, Siak, dan Rokan untuk ditaklukkan dan diislamkan. Malaka tidak hanya berfungsi sebagai pusat niaga di Asia Tenggara, tetapi juga merupakan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Di Malaka, para pedagang Islam di Arab, India, dan Persia tidak hanya melakukan aktivitas dagang, tetapi juga merupakan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Di Malaka, para pedagang Islam di Arab, India, dan Persia tidak hanya melakukan aktivitas dagang tetapi juga menyebarkan Islam kepada para pedagang yang ada di Malaka. Sultan Mansur Shah wafat pada tahun 1447 dan digantikan oleh putranya Raja Husain. Setelah menjabat, Raja Husain diberi gelar Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan ini memerintah pada tahun 1477 sampai 1488. Sebagai seorang sultan, Sultan Riayat Shah tinggal melanjutkan usaha ayahnya dalam mengembangkan Malaka sebagai pusat perdagangan dan penyiaran Islam di Asia Tenggara. Malaka mengalami kejayaan sebagai kesultanan Islam pada abad ke-15, di mana pada masa kejayaan Malaka tampil sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara. Bahkan para sultan yang berkuasa mendatangkan ulama-ulama dari luar negeri seperti Makhdum Sayyid, Abdul Aziz, Maulana Abu, Hadi Yusuf, Hadi Manua, Hadi Munawar Shah, dan Maulana Sadar John. Para penguasa Kesultanan Malaka sangat menghormati dan memberi kedudukan yang sangat tinggi kepada para ulama. Poin selanjutnya yaitu masa kemunduran Malaka. Pengganti Sultan Alauddin Riayat Shah adalah Sultan Mahmud Shah. Sultan ini memerintah pada tahun 1488 sampai 1511. Dampak dari stabilitas tersebut adalah kerajaan Malaka menjadi buruk karena pada waktu itu yang memimpin adalah Sultan Mahmud Shah yang masih kecil dalam memerintah kerajaan Malaka. Sultan Mahmud Shah adalah Sultan Malaka yang terakhir sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sultan yang kecil itu dibantu oleh Bendahara Laksamana dan para pembesar kesultanan. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, kerajaan Malaka mulai melihatkan kemundurannya karena Sultan Mahmud Shah belum mampu memerintah bagaimana sultan-sultan sebelumnya. Kemunduran Malaka juga disebabkan oleh meninggalnya Tuan Perak sebagai bendahara Kesultanan Malaka yang berpengaruh. Tuan Perak meninggal pada tahun 1489 dan jabatannya sebagai bendahara digantikan oleh Tuan Putih. Lain halnya dengan Tuan Perak, Tuan Putih tidak memiliki karakter seperti Tuan Perak. Tuan Putih adalah seorang bendahara yang lemah, angkuh, dan gemar mengumpulkan kekayaan. Kondisi Malaka yang sedang mengalami krisis kepemimpinan diperparah dengan datangnya serbuan Portugis. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque datang dari Goa, India dan menyerang Kesultanan Malaka dan akhirnya Malaka sebagai pusat niaga dan pusat penyiaran Islam terbesar di Asia Tenggara berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Dalam perang melawan Portugis, Sultan Mahmud Shah berhasil menyelamatkan diri ke Pahang, kemudian ke Johor dan kemudian ke Bintan. Akhirnya pada tahun 1529, Sultan Mahmud Shah meninggal dalam pelarian di Kampar, Riau. Bukti peninggalan Malaka sebagai
Pusat penyiaran Islam adalah Masjid Agung Delhi, Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, Masjid Johor Bahru. Baiklah, pada poin selanjutnya yaitu pengaruh Islam dalam perundang-undangan Malaka. Di Malaka, Islam tidak hanya diamalkan oleh rakyat Malaka sebagai individu, tapi Kesultanan Malaka telah menjadi hukum Islam sebagai perundang-undangan Malaka. Ada 4 hukum Islam yang diterapkan oleh Kesultanan Malaka. Yang pertama, qisas, hudud, ta'zir, dan diyat. Selain itu, hukum Islam juga dipakai Malaka dalam menyelesaikan masalah-masalah muamalah dan keluarga. Dalam masalah muamalah, hukum Malaka mengatur masalah jual beli, riba, pinjam meminjam, dan sebagainya. Dalam masalah keluarga, hukum Malaka mengatur dalam masalah perkawinan, perceraian, dan hal-hal yang berhubungan dengan wali, akad, khiyar, dan talak. Pada poin selanjutnya yaitu Selat Malaka sebagai gerbang lalu lintas pelayaran dunia. Selat Malaka dikenal oleh pedagang-pedagang pada waktu itu sebab perdagangan pada waktu itu dilakukan secara berantai oleh banyak bangsa dengan mempergunakan banyak perahu. Perahu-perahu pedagang itu memerlukan tempat untuk singgah atau cuma sekedar mengisi perbekalan atau memperbaiki kapal-kapal yang rusak. Jadi, Malaka yang persimpangan lalu lintas sepenuhnya menjadi pusat perdagangan yang sangat berarti dan juga menjadi perdagangan internasional yang sangat ramai bagi jalur pelayaran dunia. Walaupun pada waktu itu ada jalan sutra, tetapi perdagangan ini dianggap sangat lamban setelah Cina dapat menguasai wilayah sebelah selatan Sungai Yangtze dan daerah Indochina. Tetapi mereka tetap menggunakan jalur perdagangan melalui Malaka. Rupanya pada abad ke-8 Malaka mulai masuk agama Islam. Sedangkan yang menyiarkan agama Islam ini adalah terdiri dari berbagai bangsa seperti bangsa Arab, Persia, Gujarat, dan Benggala. Proses Islamisasi ini tidak mengalami hambatan. Mengapa? Karena tidak melakukan banyak upacara. Seseorang dapat menjadi muslim setelah dia mengucapkan kalimat syahadat. Di samping itu, dengan cara perkawinan, maka terbentuklah keluarga-keluarga yang kemudian menjadi masyarakat muslim yang sangat kuat. Baiklah, mungkin dari poin terakhir ini berakhir pula penjelasan saya tentang kerajaan Malaka. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.